Oke, mm, jadi untuk meeting pertama ini aku rencananya ada 2 agenda sih. Yang pertama itu ya biasalah tutoringnya itu sendiri. Kalau misal mau ada yang ditanyain silahkan tanya aja. Terus kalau misalkan ada juga materi yang masih kurang jelas gitu dan mau diterangin lagi gitu, ya insya Allah gitu. Aku terangin lagi. Habis itu selanjutnya kalau udah selesai itu bahas scheduling untuk meeting-meeting berikutnya gitu. Karena kan ini minggu tuh kemarin karena apa? Karena ya sibuk aja kan Sabtunya itu. Terus baru dibentuk juga grupnya gitu. Sama kalau misalkan ada grouping nanti didiskusiin lagi. Oke, udah berapa orang? 19 orang, lumayan lah. Eh, Gimana Kak? Gimana teman-teman? Ini dia sejauh ini apa sulit kah apa gimana? Eh, Kalian nih udah midterm belum sih atau midtermnya kapan? Belum. Kapan Belum. Uh, Din, kalau ya? oke. Ya, Kalau Kak apa Farida ya? ngomong. Kalau to be honest, sorry ya Dek, to be honest, aku ikut tutoring. Sebenarnya aku nggak dapat email dari pihak student success-nya, tapi aku mengajukan diri karena emang aku merasa emang aku tidak paham apa-apa di kelas, jujur. Oh, iya. Karena emang aku di kelas tidak memperhatikan karena ada something. Nah, kalau ditanya yang mana yang dibingungkan, jujur aku belum punya pegangan untuk paham di kelas EED, tapi aku ngikut yang lain karena yang lain mungkin lebih memperhatikan di kelas kayak gitu. Jadi ya apa ya, kalau misalnya ngulang dari awal kayak wasting time juga buat yang lain kalau menurut aku ya. Jadi kayak mungkin basic-basic atau di awal-awal gitu mungkin perlu dijelasin sih kalau aku ya. Kalau yang lain aku nggak tahu. Itu kesulitan aku ya. Kayaknya aku ikut tutoring ini. Kasih. Ya, oke sih. Makasih Kak. Kalau yang lain gimana ini? Midterm tanggal 12. Lumayan lah, masih ada 2 minggu lagi, guys. Emang sih ya, dia nih sulit sih, sulit. Mudah, gampang-gampang susah sih sebenarnya. Eh, ini juga sih kalau awal-awal itu materinya kan masih nyambung sama apa sih? Introduction to ini ya, probability and statistics itu. Kan yang tes statistical apa tuh? Testing gitu-gitu. Nanti materi-materi yang akhir tuh menurut aku lebih sulit lagi sih, tapi ya kita juga. Gimana ya, aku mau jelasin dari awal aja apa gimana yang basicnya dulu gitu. Boleh kalau aku. Boleh sih, Din. Kalau aku ya, tapi aku balik lagi. Ini forum bersama, belajar bersama, diskus bersama. Oke. Iya, boleh, Din. Yuk. Oke, Ngikut, sekarang apa? ngikut yang lain. Oke. Eh, oke deh, aku jelasin basicnya dulu kali ya. Sekarang tuh udah sampai lecture 4 kan ya yang randomized completely randomized block design itu. Udah selesai belum lecture 4-nya sekarang? Udah sampai mana? Aku kurang tahu, Din. Udah selesai apa belum? Cuma kemarin masuk blog. Udah Sudah homework. selesai, Din. Oh, udah selesai. Tapi belum masuk lecture 5 kan? Apa udah? Belum, tapi baru lecture in 6. kelas tapi belum homework gitu. Oh, kalau Belum, homeworknya udah sampai homework berapa, Kak? Homework 2. Homeworknya 2. Homework 2, oke. Oke deh, bentar aku share screen dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ngomong langsung ya, soalnya aku nggak lihat chat nanti. Udah ada kan ya?
Ada deh. Oke. Sebenarnya kalau waktu aku tuh kalau sekarang itu miss-nya ini enggak sih meeting juga gitu kan, maksudnya ngejelasin juga kan. Soalnya waktu aku tuh karena mungkin baru pertama corona ya waktu itu, baru pertama online kelas, jadi tuh biasanya cuman kayak ngasih-ngasih tugas gitu. Ya kayak belajar sendiri, aduh. Ya jadi gini ya, ya udah mulai dari sini ya. Ya basically itu ini tentang semuanya itu tentang eksperimen sih ya, eksperimen apa namanya ngevariasiin faktor-faktor treatmentnya, ngevariasiin bloknya gitu, replicationnya. Kalau yang pertama sih ini cuman teori ya kebanyakan. Jadi kalau di eksperimen itu kan ada yang namanya dia itu faktornya kan, ada namanya level. Kalau misalkan si factors itu ya kayak ininya, misalkan ini kan ini terlalu ini contohnya apa ya misal eh apa ya pressure gitu kan, pressure. Nah, levelnya itu angka-angkanya misal 10, 20, 30 kayak gitunya. High atau low kayak gitu. Terus ada yang namanya itu kan uncontrollable sama controllable kan. Kalau yang controllable itu ya yang bisa kita variasiin, yang bisa kita masukin ke dalam hitungan. Yang kalau yang uncontrollable itu yang nggak bisa gitu, yang di luar itu kan environment biasanya. Nah, habis itu eh ini dulu lah ya, aku kasih kisi-kisi midterm dulu nih biar itu kan belajarnya. Jadi waktu midterm, waktu aku tuh, ini aku nggak ingat semua sih sebenarnya. Jadi tuh ada 2 part gitu. Yang satu partnya itu tuh kayak ini teori-teori gitu, kayak di ini reading check. Ada kan ya sekarang reading check masih ada kan? Ya setiap minggu itu. Masih ada, Din. Oh iya kayak gitu. Sama yang part keduanya itu yang kayak ngelengkapin table MS treatment, MS apa yang kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu kayak ini, yang hipotesis testing itu, yang reject atau apa namanya, fail to reject kayak gitu. Jadi, nah ini udah balik lagi ya ke materinya. Terus ini basic principles of DOE itu ada randomization. Randomization itu ya apa ini kan dia itu balancing effects. Jadi biar kayak istilahnya biar adil gitu ya kalau di randomization kan. Replication itu ya basically ya biar tambah akurat aja gitu kan. Karena semakin banyak replicationnya dia kan semakin uh, low kan errornya itu. Terus blocking ini nih nanti ada kan di chapter berikutnya, nuisance factors. Ini tuh nggak ada sih ini di midterm kayak gini. Mungkin bisa dibaca sendiri aja ya kalau yang ini. Ya ini. Oke. Ya ini kalau yang one factor at a time itu kan satu-satu kan di tes factornya itu, misalnya drivernya, ballnya, mode of travel. Ya kekurangannya itu kalau kayak gini kita kan nggak bisa apa ya nge-assess apanya sih interactionnya between factors gitu kan. Kalau biasanya kan kita assess juga interactionnya gitu kan, kayak misalkan kalau drivernya itu di low, ballnya itu di high, gimana kalau one factor at a time ini nggak bisa karena dia cuma satu-satu. Habis itu factorial itu nanti sih, ini factorial tuh sama nanti aja deh. Oke, ini deh, ini yang lebih penting sih ini. Lecture 2 itu ini basicnya ya, ini yang masih ini banget berhubungan banget sama probability and statistics. Nah, yang pertama itu ada hipotesis, test, basic kan. Nah, bentar. Ya, unknown population parameter is ya karena dia kan population parameternya kan tidak diketahui. Jadi kita itu kan pakai sampel. Nah, ini contohnya sih example hipotesis tuh ya udah pada tahu lah ya, ini mau ngetes misal si mu-nya itu apakah dia itu sama dengan 20, apakah dia tidak sama dengan 20 gitu kan. Dan kalau hipotesis null hipotesis itu true ya, biasanya itu sama dengan. Kalau yang H1 baru tidak sama dengan atau lebih besar atau apa kayak gitu.
Oke. Sampling distribution. Ini Z ya, Z statistik nanti deh. Nah, ini kan ada two-sided, one-sided sama one-sided yang kiri kanan ya ini. Bentar. Nah, ini deh. Ini biasanya ditanya terus sih yang ini nih. Kalau variance known kita pakai Z distribution kan. Kalau variance-nya unknown kita pakai T. Nah, terus kalau Z itu biasanya si sampelnya itu size of sampelnya dia itu lebih dari 30 kan. Kalau kurang dari 30 biasanya pakai T karena kalau T itu ya yang sampelnya itu sedikit gitu biasanya pakai T. Terus namanya itu ada alpha kan. Alpha itu kayak rejection areanya gitu kan. Nanti dibahas lagi. Nah, ini oke, one sample. Nah, jadi tuh kalau ini kan masih basic ya, belum masuk ANOVA. Jadi tuh masih bisa pakai ini yang simple comparative experiment. Kalau yang one sample test ini kan cuma satu sampelnya itu. Jadi kita cuma ngukur misal jadi treatmentnya itu cuma satu. Jadi misal apa ya, treatmentnya itu apa sih, misal di levelnya itu satu gitu, levelnya satu aja. Kalau yang untuk sampel ini ada dua gitu ininya. Bentar ya guys, aku tuh bingung sama PPT-nya ini. Nanti aku kasih contoh deh habis ini. Ya, jadi ada basically itu ada one sample z-test, two sample z-test, sama kalau t-test itu kan yang tadi aku bilang itu kalau variance-nya unknown sama kalau si sampelnya itu kurang dari 30 biasanya. Nah, kalau z-test itu dia harus memenuhi dua asumsi. Jadi yang pertama itu si n-nya itu adalah si sampel-sampel yang ini tuh dia harus independen. Terus yang kedua itu dia normally distributed. Nah, terus yang tadi ini variance-nya known. Habis itu ya objective, we want to test if the population mean mu is the same as the sum target value. Ya sih ini tes statistik masih pada ingat kan ya cara ngitung ini? Cara ngitung tes statistik itu X bar ini kan dari sampelnya itu kan, sampel misalnya kita dikasih angka kan berapa aja itu min-nya. Nah, habis itu mu 0 itu yang kita tes di sini kan. Misalkan mu 0 sama dengan 5 ya, berarti di sini 5. Habis itu ini variance-nya standard deviation ya, ini standard deviation-nya sama akar n dibagi akar n. Nah, ini penting sih, ini basic-nya ya. Jadi kalau yang ini yang kita bikin null hipotesisnya itu pakai sama dengan kayak gini. Sama dengan misalnya kita mau ngetes apakah apa ya, misal apa ya, tinggi rata-rata tinggi anak SU itu misal sama dengan 160 gitu kan. Nah, 160. Nah, gitu. Kalau kita pakai sama dengan itu two-sided. Jadi itu ada kiri ada kanan. Nah, kalau misalkan kita ini maksudku apa sih H1-nya ini kan kita kan bisa milih kan. Kalau H0 kan pasti sama dengan. Nah, H1-nya ini kita bisa milih apakah kita mau ngetes si tinggi anak SU itu tidak sama dengan 165 atau kurang dari 165 atau lebih dari 165 gitu kan. Yang paling common sih yang ini sih, yang tidak sama dengan. Nah, jadi kalau tidak sama dengan itu kita bagi dua si ininya. Area apa sih ini, rejection areanya ya. Rejection regions-nya itu si alfanya kita bagi dua kan, biasanya commonnya itu 0,95 kan, confidence intervalnya 95%. Nah, berarti alfanya itu kan adalah 1 dikurangi sama confidence levelnya. Berarti kalau ini kalau 95% berarti alfanya itu 0,05 atau 5% kan. Nah, dia dibagi dua, jadi dibagi dua equally dibagi dua. Jadi si rejection
areanya ini lebih kecil-kecil tapi kebagi dua gitu. Nah, terus kalau lebih dari itu kan berarti si min populationnya ya, kan kita ini min populationnya itu dia lebih dari si yang kita tes ini. Kalau lebih dari berarti dia itu di area yang lebih besar di sini, di ujung kanan. Pokoknya ingat-ingat aja lah kalau yang lebih dari berarti dia di kanan gitu. Biasanya kan kalau di kanan tuh positif. Nah, terus kalau yang kurang dari itu di kiri, dan ini itu dia nggak two-sided, jadi dia itu tadi itu kan 5%. Nah, ya udah dia di kanan 5% semua, kalau di sini di kiri 5% semua gitu. Nah, terus aturannya ya juga harus selalu ingat ya, kalau Z kan ada Z sama P value kan. Kalau Z kita itu ada di dalam rejection areanya, itu artinya kita reject null hypothesis. Kalau di luar rejection areanya, kita fail to reject null hypothesis. Din, Iya. gimana tadi, Din? Sorry. Oh, Gimana kalau misalnya zipnya di bentar, Kak. dalam rejection area, Iya, bentar dia Kak, aku apa? pakai ini. Bentar ya, Oke, sorry. bentar. Ada sih, cuy. Bentar ya, Kak. Kok hilang dia? Oh, ini. Iya, bentar. Bilang ya kalau aku kecepatan. Nah, jadi kalau kan kita punya Z value kan tadi yang ini. Nah, yang ini kan kita punya Z value. Nah, Z value itu kan kita udah menghitung nih, ini kan udah dihitung, ini tuh standard deviation. Min si sampel yang kita punya kan, misal kita punya ya X1, X2, X3 gitu kan. Nah, ini yang kita tes ini, habis itu udah kita dapat itu, kan kita punya Z. Nah, kita plot lah di sini, atau enggak usah diplot, dibayangin juga bisa sih. Jadi kan kita udah dapat Z-nya kan tadi. Nah, Z-nya itu kita plot dulu di mana, misal Z-nya itu misal Z berapa ya? 2,0 Z-nya. Nah, Z-nya itu 2,0, berarti kan Z-nya ada di sini nih. Ada di sekitar sini. Nah, kalau di dalam rejection area, dia itu reject hipotesis. Jadi reject null hypothesis. Jadi si hipotesis nolnya ini nggak benar, Kak. Kalau dia di luar, misal di area sini-sini, nah dia itu fail to reject gitu. Jadi artinya kan dia itu signifikan kan kalau yang di sini itu, kalau yang di dalam rejection area itu. Gitu. Jadi pokoknya kalau ada di luar sini, dia itu fail to reject. Kalau ada di dalam sini, itu dia reject hipotesis gitu. Fail to reject null hypothesis berarti we accept null hypothesis ya? Fail, iya, accept. Kalau di sini ya, kalau di luar berarti accept, kalau di dalam berarti reject gitu. Oke. Iya. Aku mau nanya dong, aku lupa ingat deh pelajaran intro to probability. Jadi kalau misalnya apa sih namanya? Kan ada confidence level ya? Iya. Dan biasanya itu 95%. Berarti itu kalau nggak salah berarti di dalam kayak eksperimen itu tuh 95% itu kita yakin kalau misalnya itu tuh baik, lancar gitu ya nggak sih? Iya. Jadi tuh confidence kan. Jadi kita percaya diri gitu. Nah, jadi istilahnya kayak kita tuh yakin bahwa 95% dari sampel kita itu masuk ke min-nya gitu. Nantilah itu di confidence interval ya, Kak, bentar. Sini. Iya, oke. Siap. Terus Pokoknya, emang mau nanya lagi. Sorry. Iya. Mau nanya berarti kalau misalnya case 1, case 2, case 3 bakalan kayak gini terus kan maksudnya si diagramnya. Jadi kalau misalnya sama dengan 0 berarti si new 0 berarti dua-duanya. Terus kalau misalnya tidak sama dengan 0
Itu apa sih bacanya? New ya? New. Miu, iya. Oh, Oke. Siap. Thank you, Din. Iya, oke Kak. Makasih Kak. Ya, jadi selalu kayak gini ya. Pokoknya kalau lebih besar itu kan positif gitu, berarti dia di kanan. Kalau lebih kecil itu dia negatif, berarti di kiri gitu. Oke. Di situ. Nah, ini sama sih kayak tadi. Ini sama kan, ini Z-nya. Z-nya itu kan, kalau Z-nya kan ngitung dari sini kan kita. Z. Habis itu ya lihat aja. Dan nanti kan, ya kalau misalkan, kan kita kan punya confidence level tadi 95%. Nah, berarti si alfanya itu sama dengan 5% kan ya. Aduh, jelek banget tulisan aku. 5%. Nah, 5%-nya itu adalah si p-value-nya nanti. Jadi, nah si ini kita tahu minus 1,96 sama 1,96 itu dari table kan, dari Z table itu. Kalau masih pada ingat, Nah, jadi ini itu nih. dia, Din. Aku Oh ya, lupa. Itu kamu bisa jelasin nggak? Thank iya, you, ini maaf bentar. ya. Mana ya Z table tuh di halaman berapa? Oh ini kali. Oh ini T. Oh ini Z. Nah, Z itu tadi kan Z kita itu enggak, tadi tuh p-value ya kita tahunya itu. Nah, p-value kalau misalkan kan tadi kan 95%, berarti kan 0,5 kan. 0,05 itunya. Nah, berarti kita cari di sini yang 0,05. Kalau tadi itu ini kan yang two-sided mana sih? Ini. Ya. Ini kan two-sided ya. Berarti kan 0,025, berarti 5% dibagi 2 kan. Berarti p-value-nya itu 0,025. Nah, kita cari di sini di antara si ini semua nih, angka-angka nih yang 0,025 gitu. Bentar. Duh, aku pusing sendiri liatinnya. Tapi itu untuk ini ya. Tapi itu untuk yang two-sided doang kan? Iya. Bentar ya. Minus 0, ini nih. Ini kan. Ini tuh 0,025 kan. 0,025 nih yang aku highlight. Nah, berarti 0,025. Oh ya. Nah, berarti si Z table kan tadi yang kita hitung itu Z value yang punya kita kan dari sampel kita. Nah, untuk komparasinya itu kan kita butuh Z table. Berarti nilai Z table-nya itu minus 1,96. Nah, gitu. Itu kan kalau yang two-sided kan. Jadi itu berarti minus 1,09 minus 1,96 itu dia kan yang di kiri kan, berarti di sini. Berarti yang di kanannya juga sama, yang di kanannya itu 1,96. Karena kan tadi kita bagi 2, jadi sama gitu. Cuman bedanya minus sama plus gitu. Nah, kalau yang one sided itu kita nggak bagi 2, jadi 0,05 kan. Jadi kita cari di tabel ini yang 0,05. Mana dia nih? 0,05 berapa tadi dia? 1,645. Berarti minus 1,645 juga bisa. Minus 1,6. Ini ya. Nah, ini. Yaitu 0,05 tuh ini kan. Minus 1,645 kalau di itunya. Exactnya itu segitu ini. Berarti. Oh iya, Din. Kan itu ada istilah interpolasi ya nggak sih? Aku lupa deh. Iya. Itu gimana sih? Aku lupa. Aku ingat doang istilahnya, tapi aku lupa cara ngitungnya. Karena ada yang kayak dia tuh beda-beda tipes gitu. Iya. Itu ini sih. Bentar deh. Ada rumusnya itu. Interpolasi itu beda-beda sih rumusnya sebenarnya. Bentar ya, Kak. Santai, Din. Oke, saya juga udah lupa ingat aku. Ini
tulis di mana ya? Aduh, susah banget sih kalau di ini tuh. Tulisan aku jelek lagi. Interpolasi itu rumusnya itu ini ya. Mis X 2 Y2 minus Y1 kali D. Maaf ya guys, ada jelek banget. Variasi. Ini sih, kalau yang aku tahu tuh rumus interpolasi kayak gini sih. Sebenarnya itu bisa dilogikain aja sih dari perbandingan gitu. Kalau misalkan kita kan nyari di tengah-tengah ini nih ya. Di tengah-tengah kita kan mau nyari pas banget 0,05. Nah, berarti kan kita nyari di tengah-tengah minus 1,64 sama minus 1,65. Nah, berarti yang terserah sih ini X kan yang mau kita cari, berarti kita mau cari ini. Berarti minus 1,64 itu adalah si X1. Nah, yang minus 1,65 itu X2-nya. Salah, X3-nya. Nah, habis itu si Y-nya ini adalah ininya, si p-value-nya itu. Berarti ini Y1, ini Y3. Terus Y2-nya itu berarti tadi kan 0,05. Terus tinggal masukin aja ke sini, gitu. Jelas nggak, Kak? Lancar. Lagi mencerna. Berarti tadi Y2-nya Y2-nya kan 0,01 kan. Y1-nya itu apa tadi? Y1. Ntar aku tulis aja deh. Oke, boleh, Din. Udah, kalau online tuh kayak gini nih susahnya tuh. Nah, berarti kan tadi itu kan Z-nya itu minus 1,64. Itu si p-value-nya itu kan 0, ini kan 0,05. Sebenarnya kalau ini tuh nggak perlu interpolasi sih, soalnya kan kayak di tengah-tengahnya aja gitu kan. Cuman ya kalau mau tahu interpolasi tuh kayak gini. Minus 1,65 itu 0,04. 0,045. Nah, kita kan mau dicari yang di tengah-tengah ini kan. Di tengah-tengah ini dengan p-value itu 0,05. Nah, berarti kan yang mau kita cari berarti X2 nih. Berarti ini tuh X-nya, ini tuh Y-nya. Itu 1, 2, 3. Berarti ini tuh X1, ini Y1-nya. Yang kita mau cari tuh X2. Terus ini X3-nya, Y2-nya. Yang ini X3, ini Y3 gitu. Pokoknya yang X2 ini yang kita mau cari, yang di tengah-tengahnya ini. Gitu. Terus yang di antara-antaranya itu berarti X1 sama X3 sama Y1 sama Y3 gitu. Udah jelas belum, Kak? Udah. Thank you, Din. Thank you. Iya. Oke. Maaf guys, jelek banget tulisan aku. Oke, gitu sih. Kalau tuh sampel itu. Iya. Mau nanya dikit dong. Iya, nanya aja. Kan tadi bisa tolong ke atas gak slide sebelum ini? Ini. Nggak jadi, bener yang tadi deh. Ini. Itu kan kalau untuk one-sided test kan bisa di kiri sama sebelah kanan kan? Iya. Nah, berarti kalau misalkan kita dapat
si Z value-nya tuh 2, kita nggak bisa semata-mata bilang kalau Z value-nya tuh lebih kecil dari alfanya itu dia reject hipotesis sama atau tidak reject hipotesis dong. Harus melihat dia right tail atau left tail dulu. Iya, benar, ya. Oke. Jadi itu penting sih tadi yang kita kan harus tahu dulu sebelum ngetes itu dia itu one sided apa two sided. Karena kalau one sided itu kan nanti poinnya juga jadi beda kan di sininya. Jadi beda sama ini. Nah, misal kita dapat berapa ya? Yang di antara ini tuh berapa sih? 1,5 ya. Misal kita dapat 1,5. Kalau kita dapat 1,5, enggak dong kalau gitu. Terus aku tuh 1,7 ya, 1,7. Misal kita dapat Z-nya itu 1,7. Nah, Z-nya 1,7, kalau di sini 1,7 kan dia ini kan di sini masih di luar. Nah, kalau di sini udah di dalam kalau 1,7 itu. Nah, jadi hasilnya itu bakal beda gitu. Kalau yang ini kan nanti jadinya accept kan. Kalau yang ini accept, kalau yang ini baru reject gitu. Jadi harus tahu dulu dia itu one sided apa two sided gitu. Kalau itunya salah nanti hasilnya juga salah. Itu. Oke, Din. Iya. Oke. Kalau ada yang mau ditanya langsung interupsi aja ya. Nah, ini yang tadi kan, kalau yang tadi cuman mu-nya itu 1 kan, mu-nya 1 aja, terus kita mau tahu mu itu sama dengan atau enggak gitu, sama sebuah angka gitu kan. Nah, kalau yang kedua ini itu sample case, kita bukan mau tahu lagi dia itu sama dengan atau enggak sama suatu angka, tapi dia itu mau ngebandingin biasanya. Nah, jadi itu kan kalau yang tadi itu kan mu sama yang satunya itu mu 0. Nah, kalau di itu sampel itu dua-duanya itu sampel kita gitu. Jadi ada mu 1, ada mu 2. Jadi biasanya kayak dikasih 2 level gitu, kayak misal atau gimana ya? Apa deh yang mereknya beda tuh apa ya? Misal apa ya, guys? Apa ya? Oven deh atau apa gitu. Oven atau apa gitu kan bikin kue ada oven A sama oven B. Nah, kayak kita itu di sini tuh misal tingkat kematangan gitu ya. Ada X1, X2, X3, X2, X3. Nah, kalau yang tadi itu kan cuma 1 doang. Ini kan, kalau sekarang tuh ada 2. Jadi, ini tuh oven merek A sama oven merek B gitulah istilahnya. Nah, kita itu mau ngebandingin gimana sih tingkat kematangannya itu antara 2 oven ini gitu. Nah, jadi sama kayak tadi, kalau null hipotesis selalu sama dengan dia. Kalau alternatif hipotesisnya itu sama juga, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari. Tes statistiknya itu sebenarnya sama aja sih, cuman dimodifikasi aja. Jadi kalau yang tadi kan ini tuh mu 0 kan di sini. Ini digantilah pakai X2 bar kalau di sini. Nah, terus kalau yang tadi itu di bawahnya itu sigma per akar N. Kalau di sini juga jadi dimodif aja. Jadi ini kayak gini lah ya. Pokoknya rumusnya itu inget-inget aja lah kayak gini. Ntar itu apa? Gak ada kan. Nah, kalau yang tuh sampel tuh sama aja, sama persis ininya tuh kayak tadi ya. Si ininya tuh, si regionnya ini sama kayak tadi. Jadi kalau pokoknya kita tentuin dulu si critical value ya, namanya di sini tuh critical value kita itu berapa gitu dari si alfanya ini. Gitu, critical value tadi sama, ini beneran sama aja. Sama aja, terus kalau ya udah kalau si dia ini, si Z yang udah kita hitung ini ada di luar sini berarti kan accept gitu kan, sama kayak tadi. Nah, ini kalau T
itu sama aja sih sebenarnya. Kalau T itu sama kayak tadi, ada mu. Ini kan one sample, berarti sama kayak tadi yang pertama itu. Paling bedanya di sini ya cuman ini. Kalau tadi kan kita pakai sigma kan. Kalau Z itu selalu sigma karena dia itunya ke variance population. Jadi dia pakai sigma. Kalau ini pakai S. Pakai S itu kan standard deviation dari populasi gitu. Kalau yang tadi itu dari sampel, maaf. Dari sampel, kalau yang tadi itu populasi gitu. Nah, terus cara ngitungnya ini kayak di statistik biasa gitu. Nah, terus ininya sama kayak tadi, cuman kalau ini bedanya itu pakai T, bukan pakai Z. Jadi pakai value-nya T, jadi kita tabelnya itu beda. Nah, dan kalau T itu kan kalau Z tadi kan cuman Z tok kan, nggak ada parameternya di sini. Nah, kalau T itu ada parameternya. Parameternya itu T di sini degree of freedom per alpha per 2, koma alpha per 2. Nah, jadi misal kita punya sampel berapa ya? Sampel 20. Berarti kan jadi T 19 terus di sini 0,025 gitu. Misal. Nah, ini sama aja kayak tadi cari di tabel ini, tapi tabel T kalian ada kan ya tabel kayak gini. T itu mana ya? C square. Oh, ini T. Nah, kalau T itu sama, cuman kalau T itu agak beda tabelnya sih. Jadi yang ini tuh kan degree of freedom. Kenapa? Yang V ini. Berarti kalau tadi 19 misal. Kalau sampel kita ada 20, berarti kan ini 19. Terus alfanya 0,025. Berarti ini. Gitu. 2, ini beda ya, beda sampel. Ya, berarti segini. Ini kan 10, berarti dia ada 11 ya ini. Berarti 10, 0,025. Nah, ini kan 2,228. Kayak gitu. Sama aja kalau ngetesnya itu. Mana tadi? Oh, ini. Bukan. Oke, sampai sini jelas ya. Ini sama assumption-nya itu sama sih independent, sama normally distributed dua-duanya. Karena kalau nggak di-assume dia normally distributed, itu nggak bisa pakai tes ini. Terus kalau di T itu kan tadi ya, kalau di T itu si variance-nya itu unknown. Jadi kalau sebelum ngerjain soal itu harus dilihat dulu apakah itu tuh dia tuh apa standard deviation-nya ini population atau sampel. Kalau misalkan dia udah ketahui nih pas standard deviation itu punya population berarti pakai Z. Kalau misalkan enggak berarti kita harus ngitung sendiri pakai T gitu. Tuh sampel ini sih yang agak beda ya. Kalau hipotesisnya sama persis kayak tadi. Nah, kalau ini T itu sedikit lebih rumit lagi sih kalau T. Nah, kalau T itu dia itu pakai pooled estimator namanya. Kalau tadi kan yang sebelumnya itu dia kan cuma pakai S ya. S2 sama S1 kan. Enggak ya. Kalau yang ini tuh S aja kan, S. Terus yang tadi itu kalau Z itu pakai sigma 1, sigma 2. Nah, kalau di T yang tuh sampel itu kita harus pakai pooled estimator. Nah, jadi pooled estimator itu untuk ininya. Nah, untuk ini. Nah, kalau atasnya itu sama kayak tadi, bawahnya juga sebenarnya sama. Cuman yang tadi itu kalau yang Z itu kan sigma 1, sigma 2, square kan di dalamnya. Nah, kalau yang di T itu kita keluarin, terus dia jadi pooled estimator ini. Nah, jadi sebelum ngitung ini, kita harus ngitung si ini dulu. Caranya itu tinggal ikutin rumus sih. Ini S1 itu kan berarti standard deviation dari sampel 1 kan. Standard deviation dari sampel 1, rumusnya itu yang kayak biasa itu
Terus ini standard deviation dari sampel 2 gitu. Terus ini N1 berarti jumlah sampel 1, jumlah sampel 2. Kayak gitu, terus masukin rumus. Nah, udah kayak tadi, kita dapat T-nya, terus sama deh kayak tadi, ini bener-bener sama kayak tadi sih. Cuman bedanya ini T kan, yang kayak tadi aku bilang itu. Udah, ini sama. Nah, coba ini deh. Two samples, each of size ini udah deh, jangan-jangan sama misalnya. 10 are collected from two normally distributed populations. Berarti kalau 10 itu kan kurang dari 30, berarti kita pakai T kan ya. Pakai T, habis itu one-sided or two-sided. Nah, tes hipotesisnya itu kan lebih dari, lebih dari kan, berarti kita pakainya one-sided. Kayak gitu. Udah sih ini. Oh, ini p-value ya. P-value. P-value itu sama aja sih kayak tadi sebenarnya. Bentar. Iya. Cuman kalau p-value itu apa? P-value itu kalau tadi kan ini kita kan mana ya tadi yang Z1 sampel aja. Nah, ini kalau pakai Z value itu kan kita udah hitung Z-nya yang tadi pakai rumus itu. Nah, terus kita udah tahu confidence levelnya. Nah, kita ini kan tinggal masukin aja gitu ke sini. Nah, kalau tinggal diplot apanya sih titiknya kan. Nah, kalau p-value itu kita cari Z-nya ini dari Z kita. Z kita misal berapa tadi 1,7 ya. Nah, Z kita 1,7, kita cari p-value-nya berapa. Pakai tabel ini lagi. Misal tadi kita punya 1,7, berarti Z-nya kan 1,7. Ini 1,7 ya. 1,7 berarti apa namanya p-value kita tuh ini 0,9554 gitu. Nah, terus kalau yang tadi kan diplot ke itunya ke ininya ya. Kalau yang ini tuh tinggal di compare aja, biasa berarti p-value 0,9554 dan kita itu misal pakai two-sided ini kan. Pakai two-sided. Nah, dia itu kalau two-sided berarti kan p-value-nya itu sama dengan alpha dibagi 2. Berarti kan 0,025. 0,025. Nah, p-value dari Z kita itu kan tadi ya 0,95. 0,96 lah ya buletin. Nah, ini tuh dia lebih besar atau lebih kecil dari ini. Nah, ini punya kita itu kan lebih besar kan dari ini. Nah, kalau lebih besar berarti dia itu accept, fail to reject ya. Kan sama aja sih sebenarnya. Berarti kalau lebih besar kan kita ini kan, nih. Jadi si p-value kita ini lebih besar dari ini. Nah, lebih besar berarti kita accept, fail to reject. Kalau misalkan p-value kita lebih kecil daripada ini, misal di sini. Nah, itu reject gitu. Sama aja sih sebenarnya. P-value. Iya, sama. Jin, aku mau clarify. Berarti kalau misalnya dia si sampelnya less than 30 dia pakai t-test. Terus kalau misalnya dia more kita pakai z-test. Iya. Oke, thank you. Iya, terus harus dilihat juga Kak di sini kan ada S nih. Kalau S tuh udah pasti pakai T karena berarti kan ini variance dari sampel. Kalau di sini tuh sigma berarti kita pakai Z gitu. Oh, oke. Sip. Oke. Lanjut nih ya. Ada yang masih bingung nggak ini? Ini soalnya nanti midterm nih kayak gini model-model soalnya. Kita disuruh ini reject apa enggak gitu kayak gitu. Dan itu. Kalau waktu aku sih kayak gitu.
Oke. Nah, confidence interval. Confidence interval. Jadi bentar ya, aku minum dulu. Oke, lanjut. Nah, confidence interval. Apa sih gunanya confidence interval ini ya? Jadi confidence interval itu kan bentukannya tuh kan mu kurang dari sama dengan berapa. Nah, kita itu kan di eksperimen atau di apa kan kita tuh nggak punya mean dari populasi kan. Masa seluruh misalkan di Indonesia gitu kan nggak mungkin juga seluruh orang Indonesia kita ukur. Nah, gunanya confidence interval itu untuk ngukur si mean sampel kita itu, dia itu ada di antara angka berapa gitu. Ininya si populasi, si mean populasi kita itu berdasarkan sampel kita itu tuh ada di antara angka berapa gitu. Misalnya ini mean 2, ini 2 atau apalah ini. Gitu. Jadi ngerti gak sih? Jadi kan kita ini dari sampel ini kan, dari mean sampel kita itu kan pasti nggak sama kan sama mean populasi. Karena kan mean sampel itu kita cuma estimasi dari beberapa orang. Nah, jadi pasti ada selisih kan, ada selisih antara mean sampel kita sama mean populasi gitu. Nah, di sini itu jadi kayak kita mau ngeestimasi sebenarnya mean populasi kita itu ada di antara angka berapa gitu. Kayak gitu. Nah, ini untuk T sih ini untuk T. Ini ada kalau two-sided ya. Ada two-sided. Kalau two-sided ini sebenarnya ngikutin rumus aja sih. Maaf. Kalau two-sided ini kan berarti bla 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 di sini mu1 minus mu2 itu diapit sama dua ini kan, dua range kan, ada range-nya dia. Nah, ini tuh cara baca ininya juga ini kan, ini min sampel 1 kurang min sampel 2. Kalau yang kiri itu pasti dikurang. Ini sebenarnya sama kan rumusnya, kiri kanan. Cuman kalau kiri itu pasti dikurang, kalau di kanan itu ditambah. Nah, ini tuh T1 minus alpha per 2 tadi sama sih. Kalau misal kita 95%, berarti kan ini 0,025. N1 plus N2 minus 2 dikali SP. Ini tadi yang pooled standard deviation dikali sama ini. Ya ini lower, ini upper bound. Rumusnya ini sama aja sih kayak tadi. Terus di sini bilang kalau if the above confidence interval includes 0, H0 cannot be rejected. Karena kenapa kayak gitu? Karena kan hipotesis kita itu kan gini ya. Min 1 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Nah, artinya kalau misalkan si confidence interval ini dia include 0, misal di sini minus 1, di sini 1. Nah, berarti hasil ini itu ada saat dimana dia itu 0 gitu kan. Ada tengah-tengah 0 di sini. Nah, artinya kalau 0 itu berarti kan nilai ini sama nilai ini sama, ya kan? Nah, artinya si H0 kita itu benar gitu. Makanya dia itu H0 cannot be rejected. Karena kalau nolnya include di confidence interval, itu berarti ada apa ya? Maksudnya si ini kita tuh benar gitu. Karena dia sama value-nya di sini. 0 kan berarti selisihnya di sini. Itu kalau confidence interval kita nggak include 0, misal di sini 1, di sini 3 gitu. Nah, artinya kita reject gitu. Karena berarti nggak ada saat dimana mereka ini nilainya sama gitu. Nah, terus di sini ini logika aja sih. Confidence interval with smaller alpha is more likely to include 0. Iya, kalau ini kan ya.
Smaller itu kan ini smaller. Kalau smaller dia itu wider ininya, apanya? Confidence interval. Karena kenapa? Karena kan tadi kita punya ini ya. Ini konsep sini. Nah, kalau alfa kita lebih kecil, otomatis kan si ini kita lebih besar ya. Confidence interval di sini kan lebih besar. Kalau kita punya alfanya semakin besar, misal alfa di sini. Nah, itu semakin narrow kan ininya confidence interval kita semakin narrow gitu. Kayak gitu. Using a smaller alpha means it is more likely to accept H0 ya. Iya benar, berarti kan kalau smaller itu kan lebih wide ya. Dia jangkauannya itu. Jadi si rejection areanya itu bakal lebih kecil gitu. Makanya more likely to accept H0. Konsepnya kayak gitu. Wow, keren banget Dina. Udah kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyain silakan tanya aja. Jelas, jadi intinya rangkumannya itu Z sama T kan. Kalau Z itu tadi variance populationnya known, kalau T itu unknown. Terus kalau T itu sampelnya lebih kecil, jumlah sampelnya lebih kecil daripada 30. Tapi kalau lebih utama itu sebenarnya gimana gitu, ada case nggak yang misalkan sampelnya itu ada 31 misal. Nah, tapi si variance populationnya itu unknown, berarti kita tetap pakai T. Jadi yang lebih utama itu sebenarnya variance-nya unknown apa known. Kalau unknown pasti pakai T. No matter itu berapa jumlah sampelnya gitu. Nah, terus kalau sama ya kayak tadi, berarti Z itu ada one sample to sample, T itu ada one sample to sample juga. Rumusnya kayak gitu. Tapi untuk nentuin dia reject atau enggaknya itu sama semuanya itu. Gitu, dari T ini kita compare sama T table-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke lecture berikutnya. Lanjut ini. Boleh. Lanjut, Din. Oke, sip. Wah, ANOVA nih. Sebenarnya ANOVA tuh lebih gampang sih menurutku daripada tadi. Kalau yang tadi tuh kan kayak ngitungnya tuh lumayan ribet. Kalau ini sebenarnya kelihatannya ribet, tapi simple menurutku. Jadi jangan dianggap susah dulu, guys. Kita harus berasumsi kalau materi itu gampang. Siap, Dina. Oke, nah jadi sekarang tuh ANOVA, kita masuk ANOVA. Ini hype nih. Terus ANOVA itu lebih tinggi ya levelnya daripada yang tadi. Nah, kalau yang tadi itu kan kita pakai terlah nulis ini aja. Nah, kalau yang tadi Z sama T itu kan kita cuma ada 1 sama 2 sampelnya kan. Two sample, one sample. One sample, two sample itu maksimal 2 kalau pakai yang ZT test tadi itu. Nah, kalau udah faktor kita ada 3, itu udah nggak bisa pakai komparasi tadi. Karena kan kita nggak bisa ya nulis kayak gini. Aduh, apa sih? 1, 2, 3 gitu kan. Kan nggak bisa kayak gini. Jadi kita harus pakai ANOVA kalau udah masuk 3. Nah, cannot use Z or T test gitu. Terus habis itu ANOVA ya. Kalau ANOVA ini asumsinya ada 3. Nah, ini biasanya ditanyain terus sih kayak beginian. Kalau nggak salah di midterm juga ada deh ini. Pokoknya normality dia tuh asumsinya ada 3, harus normal, independent, sama variance-nya itu constant. Nah, di sini kan ada CRD, ada RCBD itu yang selanjutnya kan completely randomized design. Kalau di lecture 3 itu dia belum ada bloknya, baru randomized aja tanpa blok. Nah, contohnya di sini kan ini 3 brands of golf balls are being investigated randomly. Select 5 balls from each brand A, B, C, and hits this 15 balls under identical conditions in the random order. Nah, ya udah tinggal A, B, C ini tuh sama aja sebenarnya sih. A, B, C kalau kita tulis biasanya tuh suka ada yang ngecoh-ngecoh gitu loh. Ditulisnya itu ada yang pakai row gini, ada yang pakai kayak gini, kolom. Tapi sama aja kalau misalkan dia ini di sininya tuh nggak ada sesuatu, kan ada nanti kalau di blok itu di sininya juga ada kan, ada parameternya. Kalau cuma satu, artinya ini tuh treatment yang di sini itu. Nah,
Ini ya gitulah, intinya ini randomized gitu ya. Randomized. Oke, ini a single factor CRD eksperimen. Single factor itu maksudnya treatmentnya itu cuman ada satu gitu, maksudnya treatmentnya itu satu dengan beberapa level. Nah, the factor has a levels, kan ini levelnya 1, 2, 3, 4 or treatments. Each treatment has an independent observation. Observation itu ke sini, observation. Jadi kan satu treatment tuh, misal kayak tadi ya, merek A, B, C gitu. Merek A, B, C, terus kita replikasiin yang A itu kita pakai 5 kali, yang B kita pakai 5 kali gitu. Terus totally N dikali A individual test, ya eksperimen run itu jumlah semua di sini ada berapa. Berarti kan jumlah observasi dikali jumlah level treatmentnya gitu. Treatment level or randomly assigned. Terus random. Iya, habis itu ini contoh ya. Oke, langsung aja deh ke ANOVA-nya sini. Berarti ANOVA compares mean from two populations. Terus ini asumsi yang tadi normally common variance sama independent. Nah, ini kalau ANOVA tuh hipotesisnya kayak gini banyak. Kalau tadi kan yang Zia matikan cuma boleh 2 aja. Kalau ANOVA tuh banyak, bisa sampai berapa aja lah ya ini. Bisa sampai berapa aja. Nah, ANOVA ya YIJ itu observation data. Yaitu overall mean. Ini tau itu treatment effect, terus yang itu random error. Nggak usah bingung sama simbol-simbolnya ya. Simbolnya itu udahlah cuekin aja gitu. Nah, ini tuh udah lah ya, nggak usah bingung sama kayak gini. Pokoknya ini cuman logika aja sih. Pokoknya kalau tahu itu, nanti lah aku kasih contoh aja biar lebih gampang. Nah, ini overall mean. Kalau tahu itu dia tuh pokoknya perbedaan dari mean treatment dia sama mean overall dari sampel itu. Nah, ini langsung aja ke ini tes hipotesis. Nah, hipotesis kita itu bisa jenisnya kayak gini ya. H0 itu dia tuh mau ngetes treatment 1, treatment 2, treatment sampai treatment kesekian tuh ada bedanya apa enggak sih gitu. Nah, terus mu dia bisa ngetes mu atau ngetes treatment di sini tuh. Kalau yang tadi kan cuma mu aja, kalau di sini bisa ngetes treatment juga. Terus changing the factor level has no effect on mean response. Iya. Nah, ini rumus. Aduh, rumus. Nah, aku tuh prefer pakai yang ini sih. Yang ini lebih gampang daripada yang ini. Yang ini tuh ribet. Paling saran aku tuh pakai ini aja deh. Pakai yang ini. Nah, ini. Jadi tuh ini masih bingung nggak? Ini tuh maksudnya titik-titik di sini tuh apa sih? Kayak bingungin banget ada titik-titiknya. Paham nggak titik itu maksudnya apa? Enggak, Din. Enggak. Bingung. Tidak paham. Oke. Din, aku mau dong treatment itu tuh level, maksudnya level tuh tadi aku masih bingung kayak aku mikirnya gini, treatment atau level. Berarti kayak ada level 1, level 2, level 3. Maksudnya tingkat tingkat sesuatu, misalnya eksperimen kita mau bikin kekentalan apa gitu. Aku mikirnya ya, kalau misalnya kita level 1 berarti airnya lebih sedikit, level 2 airnya makin banyak sampai level kayak gitu dah. Iya, benar. Oh, oke. Kan treatment itu maksudnya ini kan, misal treatment hardwood concentration. Nah, ini tuh treatment. Nah, kalau di sini tuh levelnya. Nah, itu level gitu. Oh, Kai. Terima kasih. Iya, bener, Kak. Nah, ini harus pakai contoh ya sebenarnya. Nah, yang titik ini maksudnya itu sum. Jadi sum, ini tuh sum, titik itu. Nah, jadi I ini kan dia kan row. Biasanya kalau ada I sama J itu biasanya I itu dipakai buat row. Kalau J itu dipakai buat kolom biasanya. Aku contohin dari mana ya? Ini W berapa nih itu? Nah, berarti kalau Y
yi dot itu berarti i-nya itu yang divariasiin gitu. Jadi tuh dia tuh ini kan, jadi ngitung tuh jumlah dari level pertama ini, maksudnya kan berarti i-nya itu 1. Nah, dotnya ini adalah j-nya, kolomnya ini yang dijumlahin gitu. Jadi ini dijumlahin sama ini, jumlahin sama ini, jumlahin sama ini. Kalau dia y dot j misal. Nah, berarti si ininya, si ini yang kita tambahin, si i-nya yang kita tambahin ke bawah gitu. Yang j itu kan ini berarti kan y1 dot. Nah, ini 1. Jadi si apa ya, difference di kolomnya itu nggak dikonsider gitu. Jadi dia ditambahin. Pokoknya kalau dot itu sum. Jadi kalau dotnya itu ada di J, berarti J-nya yang kita tambahin. Maksudnya kolomnya yang kita tambahin. Kalau dotnya dia ada di I, misalkan Y dot J gitu. Nah, berarti I-nya yang kita tambahin ke bawah gitu. Nah, kalau ini kan YI dot. Nah, berarti yang ditambahin itu kan J-nya. J-nya itu maksudnya kolomnya ini 1, 2, 3, 4 per I gitu. Maksudnya Y1 itu jumlah J-nya itu berapa, Y2 itu jumlah J-nya berapa gitu. Nah, oke, ini tuh HW sih, ini HW2 ya, ada counting type. Bingung. Kenapa? Bingung. Mengalami kebingungan. Kayak apa? Tadi kamu bilang kalau misalnya Y itu kan I kan? I berarti yang aku pahami ya. Nah, jadi YI dot berarti kita consider ke I itu row baris berarti ya. Iya, baris. Baris berarti itu yang dijumlahin terus dikaliin sama si 1 gitu. Enggak dikaliin. Maksudnya tuh kalau YI cuman jumlahin. Iya, jumlahin. Nah, jadi kan kalau ini tuh J kan, row 1, row 2, row 3, row 4. Nah, itu tuh kan J. Itu J. Nah, berarti YI dot itu tuh I-nya yang kita konsiderasi berarti barisnya doang ditambahin. Iya, jadi ya barisnya gitu. Pokoknya yang diubah jadi dot itu adalah elemen yang ditambahin gitu. Yang di sum. Ini kan J yang diubah jadi dot, berarti J-nya yang di sum setiap I-nya gitu. Nah, kayak gitu. Intinya kalau ada Y, I dot, berarti kita jumlahin setiap row ini gitu. Jumlahin. Berarti kan ada, ini kan Y1 dot, Y2 dot, Y3 dot, Y4 dot. Ya kan? Gitu. Nah, kalau untuk... Bawahnya itu apa, Din? Kayak ST. Apa? Yang mana? Itu masukin rumus saja. Iya, nanti bentar. Nah, kalau iya. Y dot kalau Y dot itu kan berarti semua elemen ditambahin gitu ya. Mau I-nya mau J-nya ditambahin, berarti semua ini kita tambahin atau sama aja kan hasilnya kayak si ini ditambahin. Jadi ini. Nah, saran aku sih kalau mau ngitung sum of squares ini kita cari ini dulu sih. Nah, karena kan ini dipakai di dua-duanya ya. Cari aja dulu ini. Jadi Y dot itu berarti jumlah dari semuanya dikuadratin dibagi N besar. N besar itu jumlah semua ini. Jumlah si level dikali replication. Ini aku nggak tahu sih ini soalnya apa. Udah nggak ada juga soalnya. Pokoknya ini treatmentnya itu ada counting type. Terus levelnya itu ada 4. Terus dia per level itu treatmentnya ada 4 juga. Jadi 4 kali 4. Mau nanya dong, level itu sama dengan replication ya? Kenapa, Kak? Level itu sama dengan replication nggak? Enggak, beda. Jadi kalau tuh replication kalau level itu kan ininya Kak ya, counting type-nya itu ada level 1, 2, 3, 4. Nah, kalau replication itu si ininya nih jumlah yang di row ini Kak. Jadi kan ini counting type itu counting type 1, dia replication-nya ada 4. Jadi di counting type 1 itu kita ngetes conductivity-nya itu 4 kali gitu. Nah, kalau ke samping sini ada 5, berarti kan kita ngetesnya 5 kali. Jadi berapa kali kita melakukan eksperimen di sebuah level gitu. Nah, itu replication-nya. Jadi replication itu kayak treatment-nya di treatment berapa kali gitu ya? Nah, iya benar-benar kayak gitu. Oke. Iya. Aku pahamnya gini. Jadi kayak misalnya kita nggak tahu ya. Jadi kayak misalnya kita ngelakuin kekentalan misalnya
misalnya mau ngentalin tepung. Nah, itu 5 tetes air. Nah, selama 5 tetes air itu kita ngelakuin hal yang sama dengan tepung dan 5 tetes juga. Nah, terus itu pasti ada perbedaan error-errornya gitu kan dikit kan ya. Iya, Nah, itu yang disebut benar-benar. replikasi ya nggak sih? Iya, Oh, siap. Thank you. benar. Ya, makasih Kak. Nah, jadi si replication ini lebih ke kayak untuk apa ya, minimize error gitu. Karena kan kalau setiap kita ngelakuin yang pertama kali, yang kedua, ketiga kan pasti ada errornya lah ya, sedikit-sedikit. Nah, jadi makanya kita setiap level itu ngelakuin lebih dari 1 kali gitu. Nah, untuk SS treatment ini kan kalau di ANOVA ini kan ANOVA yang cuman baru treatment doang kan. Maksudnya belum ada block. Nah, itu rumusnya tuh lebih simpel sih. Jadi cuman ada SS treatment, SS total, sama SS error. Nah, SS treatment itu YIJ itu kan 1/1 ini dikuadratin ya. 1/1 ini dikuadratin 143 sampai ke sini 129 dikuadratin 11 terus ditambahin semua. Jadi itu dia sigma dari semua ini dikuadratin dikurang sama jumlah semua ini yang tadi kan y dot dot square dibagi 4 kali 4 itu tuh berarti kan ini ya row kali kolom ya, ada berapa jumlah semua eksperimennya, 4 kali 4 gitu. Kayak gitu. Din, sorry tadi aku kurang jelas dengerin yang y dot dot itu gimana? Itu jumlah semuanya gimana cara jumlahinnya? Y dot dot Ditambahin ini semuanya aja. ditambahin semua yang ini Kak. Semua tambahin gitu. Oh, oke. Atau enggak kan kita udah ngitung yi dot, ya udah tambahin aja kan ini sama kan hasilnya. Sama ini. Iya. Terus SS treatment. Ini SS total deh guys. Maaf ya aku salah. Ini kan aku kira treatment total, ini SS total. Kayak gitu ngitungnya tadi. Kalau SS treatment itu sama aja sih kayak tadi sebenarnya. Cuman yang ini yang pertamanya itu kita pakai ini yang udah kita hitung di sini yi dot itu di squarein. Kalau pakai Excel ini lebih gampang sih ngitungnya. Jadi kalau pakai Excel ya, di kolom sebelah kanan sini tambahin kolom satu lagi, itu yi dot si ini semua tuh di squarein, taruh sini, squarein, taruh sini, squarein, taruh sini. Nah, terus jumlahin yang di square itu berapa. Ini kan dijumlahin nih semua. Dibagi n, replication tuh kan 1, 2, 3, 4. 4 replication dikurang ini tadi sama yang y dot square over n sama kayak gitu. SS error tinggal dikurang aja SS total dikurang SS treatment seperti itu. Nah ini di midterm tuh ada nih kayak gini. Aku asik sih. Di Hamburg juga kan ada ya kayak gini, selalu ada deh ngelengkapin table kayak gini. Lengkapin table ini SS treatment. Kalau MS treatment itu MS itu selalu ini sih, selalu SS dibagi degree of freedom-nya. Jadi selalu itu. Terus F. Nah, ini nih F nih. Kan kalau tadi kan kita pakai P value ya atau pakai T poin dari T value, Z value. Kalau di ANOVA kita nggak bisa pakai Z atau T, kita pakainya F. Nah, kita pakai F. Gimana cara menghitung F? Itu gampang aja cara menghitung F. MS treatment dibagi MS error. Nah, kita udah ngitung F. Sama kayak tadi deh, kita ngetes hipotesis itu selalu sih kita cari value di tabelnya dulu. Cari value di tabelnya kan. Di tabelnya itu kalau F itu ini nih. F itu critical value-nya. Itu ada parameternya itu 1 minus alpha, alpha minus 1, ini tuh A ya. Oh ya, 1 minus alpha, A minus 1, A kali N minus 1. A itu jumlah ininya ya, jumlah level tadi. Jadi F kan 1 kurang alpha, berarti alfanya kan 0,05 tadi ya. Berarti
F 0,95 koma alfanya, alfa tuh treatment level. Biasanya tadi kan kita punya 4 ya. 4 berarti 3, N-nya tuh tadi ada 4 juga. Berarti 4 dikali 3, 12. Nah, caranya itu F tuh ada nggak ya di sini? Sama F distribution. Nah, ini ada nih. F tuh sama kayak tadi ya. V itu kan 0,05. Nah, dia tuh 0,05 tadi. Jadi tuh kalau kita bilang 0,05 sama 0,95 tuh sama aja ya. Maksudnya itu kan berarti confidence levelnya kan 95%. Berarti 0,05 V1, V2 itu degree of freedom-nya tadi yang degree of freedom ini. Nah, ini degree of freedom dari treatment sama dari error. Lihat di sini tadi tuh berapa sih? 3. Contoh aku tuh 3 sama 3 ya ini. 3 sama 12. Berarti ini 3,49. Sama aja kayak tadi sih. Dicari F-nya terus di-compare sama F kita yang kita hitung di sini. Nah, F kita ini di-compare sama F table. Kalau di dalam sini sama kayak tadi reject, kalau di luar kita accept gitu. Ada yang bingung? Sampai sini jelas? Jelas, Din. Thank you ya. Iya. Sip. Ini apa? Sama aja sih. One way ANOVA. Sama ini cuma contoh sih. Contoh, nah terus ada confidence interval lagi. Confidence interval sama kayak tadi. Tapi kalau bedanya itu di sini kita kan di sini kan mu kita tuh banyak ya tadi. Ada mu 1, ada mu 2, mu 3, selanjutnya gitu. Nah, kita hitungnya satu-satu. Jadi confidence interval dari yang ini, confidence interval dari yang ini, dari yang ini. Gitu. Nah, kalau ini tuh yi sama mu I sama mu j itu kan kita bisa tadi punya 4 level kan ya, 4 level 1 2 3. Nah, kita tuh bisa milih mau compare yang mana. Misal aku mau compare yang 1 sama yang 2. Berarti ini 1, ini 2. Kalau aku mau compare yang 1 sampai yang 3, berarti 1 3. Jadi bisa diganti-ganti gitu. Kayak gitu, bisa diganti-ganti. Terus yj-nya itu ya ini, misal deh tadi mana? Ini. Nah, misal aku mau nyari confidence interval, ngebandingin confidence interval dari coding type level 1 sama coding type level 3. Nah, berarti I-nya di sini tuh 1, J-nya 3. Sini juga 1, sini 3. Nah, yi dot bar berarti kita pakai yang ini. Ini belum ya, belum di bar in. Berarti nah ini ya. Nah, ini nih. Aku mau compare 1 sama 4 dari sini. 1 sama 4. Aku mau compare level 1 sama level 4. Berarti yang dipakai itu y1 dot bar. Y1 dot bar itu y1 kan ini. Nah, kalau bar itu kan average. Berarti kita dibagi 4 dong. yi bar dibagi 4 kan. yi bar dibagi 4. Di sini terus yang y4 dot ini sama dibagi 4 juga, taruh sini. Terus T-nya kayak tadi sama ini MSI. T-nya itu ngikut rumus aja kayak gini. Sama
MSI itu kan tadi MS error kan dibagi N jumlah replication. Udah basically ini masukin rumus aja sih ini. Udah sih ini di sini nggak masuk. Kalau ini Tukis gimana bacanya? Tukis test. Ini biasanya kita ngitungnya langsung pakai Minitab sih, nggak pakai manual. Nah, terus kalau ditanya tahu, biasanya kalau ada tuh di Hamburg ditanya tahu 1 berapa, tahu 2 berapa kan yang apa estimate overall mean and treatment effects. Nah, treatment effects itu tahu namanya. Nah, jadi kayak kita apa ya, kayak mau ngitung perbedaan dari setiap treatment kita ke si mean overall-nya gitu. Kita Y1 di sini kan yang tadi ini 580 dibagi 4 dikurang yang mu semuanya itu average dari semuanya. Kayak gitu satu per satu diiniin. Tahu 1, tahu 2, tahu 3, tahu 4. Nah, terus apa ya? Ini di project sih ini biasanya pakai kayak gini. Jadi kalau ANOVA tadi kan ada 3 asumsi kan, normality, independent sama constant variance. Nah, kalau data kita itu normal, nah si datanya ini kayak distributed close to garis ini gitu. Close to kan kalau misalkan ada data kita di sini, di sini, di sini, berarti ada outliers itu nggak normal gitu datanya. Skew biasanya dia. Nah, terus constant variance ini kalau konstan tuh nggak ada polanya gitu. Jadi kayak dia tersebar aja gitu, nggak berpola kayak sama terus sampai akhir. Independence tuh juga kayak gini. Pokoknya kalau yang acak-acakan tuh bagus gitu kalau dia ada polanya di sini-sini terus nanti sini-sini itu nggak independence gitu. Udah sih sampai sini ANOVA kayak gitu. Jadi intinya ANOVA ini dipakai kalau treatmentnya itu lebih dari 2. Treatmentnya lebih dari 2. Habis itu kalau tadi kita pakai T-Hamazi, kalau di sini kita pakai F-test. Dan untuk ngitung F-test itu, F-value itu, kita harus nyari SS treatment sama SS error dulu. Jadilah seperti ini. Udah ya, ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, aku lanjut lagi ke lecture 4. Udah, Din, dari aku. Gitu. Bagusnya sih dibikin rangkuman gitu ya, kalau EED itu kayak bikin rangkuman sendiri dibedain. Soalnya kayak PPT-nya rada bingung gitu. Kalau yang tadi kan tulis aja di buku misal kalau treatmentnya ada 1 atau 2 kita pakai tes apa, kalau ada lebih dari 2 kita pakai apa, terus variasinya gimana, rumusnya gimana. Nah, terus kalau tadi itu kan cuman complete randomized design. Apa sih? Iya gitu ya. CRD, completely randomized design. Nah, kalau sekarang itu ada bloknya. Nah, blocking is a method for dealing with nuisance factors. Nah, jadi nuisance factors tuh kayak apa ya? Dia tuh bukan treatment, tapi kayak dia itu bisa ngasih suatu efek ke eksperimen kita gitu. Nah, they probably have some effect on the response. Variability, these factors contribute to the response need to be minimized. Nuisance. Oh, ini cuman teori unknown. Kalau nuisance variable-nya itu unknown sama uncontrollable, kita pakai randomization. Kalau known and controllable, kita pakai blocking. Kalau known, uncontrollable, analysis of covariance. Nggak diajarin. Nah, berarti kalau yang di blocking itu, kita kan ini, known sama controllable, kita pakai blocking. Nah, kalau yang sebelumnya itu,
sebenarnya bukan nggak ada blocking sih, nuisance factors itu pasti ada sih, biasanya mostly ada gitu di di eksperimen. Cuman kalau yang sebelumnya itu kita nggak tahu gitu blocking kita apa ya, kayak nuisance factors yang bisa nge-affect eksperimen kita apa, kita nggak tahu, dan kita karena nggak tahu kita kan nggak bisa kontrol, makanya kita nggak pakai blocking, kita cuma randomization aja. Nah, kalau sekarang asumsinya kita tahu, jadi kita masukin block itu ke eksperimen kita. Nah, ini misal contohnya tuh di sini kan ada inilah ini aja. Nah, itu kan ada brand distribution ABC. Terus ada car juga, car 1, car 2, car 3. Kalau kayak gini, dia itu kan kayak jadi nggak akurat lah ya. Jadi masa yang sini A semua, B semua, terus kita nggak bisa ngukur bedanya di sini gimana. Kalau yang A ditaruh di 3, gimana hasilnya gitu kan. Nah, kalau desain 2 itu kita nggak consider si bloknya. Jadi kita kayak D itu bisa ada 2D di sini, bisa ada 2B di sini. Nah, kalau RCBD itu kita randomize juga. Ini kan tuh susunannya kan nggak ABCD semua kan, dibulak-balik. Terus di setiap blok ini itu tuh tersebar semua kan. Jadi di blok 1 itu ada ABCD, ada ABCD, ABCD, ABCD. Nah, ya contohnya kurang bagus itu. Bentar deh ini. Nah, ini terlihat tuh, ini beda. Randomized block design. Oke. Nah, kalau yang ini tuh, ini tuh masih ini sih. Jadi tuh kalau yang tadi kan si kolomnya ini kan ke pinggirnya nih cuman replication kan ya. Nah, kalau sekarang tuh dia itu bukan replication tapi block, ke pinggirnya ini block. Jadi itu ada level kita kan treatment kita kan berarti extrusion pressure ini. Nah, ini tuh levelnya kayak gini. Nah, si blok kita ini batch of resinnya. Jadi ada batch of resin 1, batch of resin 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau di lecture selanjutnya itu ada yang satu ini tuh ada berapa replication gitu. Karena kalau di sini kasusnya cuma satu-satu. Jadi pas si pressure ada 8.500, terus resin bloknya itu 1 gitu. Jadi berapa? Kenapa harus kayak gini kan? Karena kayak kalau misal kita nggak pakai blok kan kayak gimana ya? Jadi kita nggak consider 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita anggap sama gitu. Si batch of resinnya itu kayak nggak di-consider lah, udah anggap sama semua. Nah, makanya tadi di yang lecture sebelumnya itu kan nggak ada blok kan, karena kayak dianggap sama. Nah, tapi ternyata kalau di eksperimen kan itu bisa ngaruh juga ke hasilnya. Nah, jadi kita consider si perbedaan itu, kita jadiin blok dia gitu. Nah, untuk cara ngitungnya itu sama ya. Kalau hipotesisnya itu sama kayak tadi sih. Mu itu sama kayak tadi. Jadi kita mau ngitung perbedaan treatmentnya itu sama dengan itu sama kayak tadi. Kalau hipotesisnya yang beda adalah ngitungnya sih. Nah, ngitungnya itu hampir sama. Cuman kalau tadi kan kita cuman row aja kan yang kita hitung cuman per row. Nah, kalau sekarang ada kolomnya juga yang kita hitung sebagai bloknya gitu. Nah, jadi di sini bertambah ya. Kalau tadi kan cuma ada treatment, error, total. Kalau di sini ada treatment, blok sama udah treatment sama ada tambahan blok. Nah, kalau ini ya tinggal dihafalin aja kalau ini. Kalau untuk ngitungnya itu dia sama sebenarnya kayak tadi. Aku kasih contoh aja langsung deh. Udah kelihatan kan ya Excelnya? Ini dari miss-nya sih waktu itu. Nah, jadi aku nggak tahu juga ini soalnya apa gitu. Itu lupa.
desain itu kan ada 1, 2, 3, itu kan berarti level. Levelnya itu ada 1, 2, 3, dan treatment kita itu adalah desainnya kan. Nah, level dari treatment itu 1, 2, 3. Nah, blok kita itu si ini NE. Masalah itu tuh nama tempat deh waktu itu. SW. Nah, untuk ngitung SS treatment itu sama kayak yang tadi, sama persis kayak yang nggak ada blok itu. Jadi kita jumlahin, ini tuh kan sum dari yi dot tadi di sum. Ini yi dot, y1 dot, y2 dot, y3 dot. Nah, ini di square in, ini square dari yang ini ya. Ini square dari ini, square dari ini. Itu. Jadi kalau mau ngitung SS treatment tuh aku saranin juga bikin kayak gini dulu sih. Kayak jumlahin dulu per row, terus kuadratin, jumlahin dulu per blok, terus kuadratin. Gitu. Terus habis itu ini SS treatment itu kan ini ya, jumlah yang tadi yi dot itu di square in, terus di sigmain kan semuanya. Itu berarti kan ya itu ini kan yang sum itu dibagi jumlah bloknya. Dibagi jumlah bloknya kan 4. Nah, berarti ini dibagi 4. Berarti kan ini ya tadi yi dot sigma, yi dot square over bloknya, over b dikurang ini tadi. Hasil rumus. Takut bingung dikurang. Nah, ini SS treatment dikurang sama y dot square over n gede. Sama kan kayak tadi, sama yang nggak ada bloknya itu. Ini tuh pasti ada sih di mana-mana yang y dot square over n. Nah, ini y dot square over n. Terus SS block tuh sama aja sih. Jadi kita kalau treatment kan tadi ditambahinnya itu per row. Nah, kalau blok kita tambahin lah si blok-blok ini. Tambahin sum, terus di square in sumnya. Kita square in sumnya. Terus ditambahin semua. Terus sama kayak tadi ya, ini kan hasil nambahin. Iya ini. Nah, terus dibagi 3. Dibagi 3 itu jumlah treatment. Jadi kebalikannya gitu loh. Kalau SS treatment itu kan kita jumlahinnya per row. Nah, terus di sininya itu dibagi jumlah. Di sini itu dibagi jumlah blok. Nah, ini kan SS treatment yi dot square sigma dikali 1 per b. Kalau yang ini, yang blok itu sama persis kayak gitu. Kita bagi jumlah treatmentnya dibagi 3. SS blok udah dapat SS total. SS total itu sama sih kayak tadi. Sama, ini sama banget kayak tadi. Yij square dijumlahin semua. Kayak gitu dikurang sama y dot square over n besar. Sama aja sebenarnya ini. Kayak gitu. Terus F-nya sama kayak tadi juga, MS treatment dibagi MS error. Terus ngetes hipotesisnya juga sama kayak tadi. Kalau F-nya di dalam rejection area berarti di reject. Kalau di luar di accept. Bingung nggak? Apa udah jelas? Sebenarnya ini cuma masukin rumus aja sih. Sebenarnya Dina. udah jelas sih. Ya. Oke. Aku tadi lost gara-gara sinyalku ini buruk. Iya Kak. Lagi nggak? Kenapa? Jadi yang buat SS treatment itu
Tangannya 194, habis itu di squarein. Habis itu, nah aku habis itu nih yang pas di squarein aku yang nggak ngikutin. Boleh dijelasin sebentar yang itu? Oh, suara kakak tuh putus-putus. Yang mana tadi kak? Yang dijelasin. Hai. Halo. Halo. Tadi suara kakak putus-putus kak, maaf. Maaf juga sinyalku buruk. Iya. Jadi tadi aku agak lost habis kita nge-squarein yang 1425 itu yang di blok G. Nah, itu kan habis kita squarein semuanya. Nah, terus habis itu aku lost tuh di situ. Udah nggak tahu lagi. Boleh dijelasin yang tentang SS Oh, treatment aja nggak? oh SS treatment. Oke. Nah, iya SS treatment itu kan ini ya rumusnya. Itu kan SS treatment itu yi dot berarti kita jumlahin per row ini kan udah dijumlahin. Terus di square. Aduh. Ini di square per sumnya ini square. Nah, habis itu kita jumlahin. Kita dari si square itu kita jumlahin. Nah, kita jumlahin. Udah di square per row ini, terus jumlahin kan, Kak. Jumlahin. Habis itu si jumlahnya ini kalau yang treatment itu dibagi sama B kan di rumusnya itu. Dibagi B itu bloknya. Dibagi jumlah bloknya. Berarti sum ini 6282286 dibagi 4 jumlah bloknya. Nah, habis itu kan ketemu yang ini kan ya, ketemu yang elemen pertama ini. Yang ini tinggal dikurangin sama y dot square. Y dot square kan y dot square tuh ini. Kayak ini kan udah dihitung nih semua. Y dot kan udah dijumlahin semua, terus di squarein, dibagi n, dibagi 16 ya. Dibagi berapa nih? 4 kali 3, 12. 12. Iya. Dibagi ini kan si y dot square dibagi n. Terus ini berdua mereka dikurangin. Kayak rumusnya ini. I see. Oh iya. Aku paham. Terima kasih, Dina. Iya. Maaf ya aku kalau agak nggak jelas nih, soalnya aku bingung juga. Maksudnya bingung Enggak. cara jelasinnya itu loh. Kamu jelas kok, kamu jelas. Iya. Oke, Jelas Kak. kok, Din, jelas. Oke. Iya. Pokoknya jangan dianggap susah aja ini, soalnya sebenarnya nggak susah sih. Ini kan cuman matematika biasa kan, ngaliin, tambahin. Cuman jangan sampai kebalik aja gitu. Rumusnya juga sama-sama sebenarnya. Treatment blok tuh sama kan rumusnya. Cuman kalau treatment itu per row, kalau blok itu per kolom. Kayak gitu aja. Kayak gitu. Udah sih. Kalau yang ini kan yang ada bloknya. Tinggal dites hipotesisnya benar apa enggak pakai F value-nya. Habis itu udah. Kalau yang ini mah more than one blocking itu nggak terlalu diajarin sih kemarin itu latihan square gini. Dan nggak dibahas juga di exam. Cuman ada RCBD aja yang randomized complete block design. Din, aku mau nanya dong, Din. Iya. Nggak tahu sih ini kamu udah jelasin atau gimana. Tadi di rumus tuh ada yang A-1, B-1. A sama B itu tuh apa sih? Oh, iya lupa aku. Kelewat ya. Bentar. Iya. Ini sih rumus tadi. Oh, ini A. Nah, kalau A itu adalah levelnya, Kak. Jadi, nah, kalau A ini level ini kan level 1, 2, 3. Nah, itu A.
Ini AK yang ke bawah. Nah, kalau yang ke pinggir itu B. B itu maksudnya jumlah bloknya, ada berapa blok gitu di situ. Oh, iya. Cuman aku agak bingung ya. Kamu udah jelasin ternyata. Oke. Iya, lupa aku tadi. Ya, kayak gitu. A itu level, B itu blok. Udah sih ini. Kayak gitu. Apa lagi ya? Lecture 5 belum masuk kan ya? Lecture 5. Belum, Din. Iya, kalau belum nanti aja lah ya. Takut jadi bingung malah. Iya, dia nanti aja. Iya, Sudah nanti aja, Dina. iya. Ada yang masih bingung nggak? Kak Farid, matematika biasa lah. Iya loh Kak, bener aku. Maksudnya tuh jangan dianggap susah gitu. Karena kan ini nggak ada integral, nggak ada apa kan. Nah, asal jangan kebalik gitu. Ya salah. Iya, aku tuh biar mensugesti aja. Jangan dianggap susah gitu maksudku. Mantap nih. Iya, soalnya tuh dari ini ya pengalaman aku tuh belajar ini tuh kayak teman-teman aku tuh banyak yang bingung sama si rumus ini gitu loh. Ini rumusnya nih apa? Jadi kayak bikin stres gitu kan rumusnya nih. Tapi ya jangan dijadiin susah gitu. Karena ini sigma-sigma ini tuh maksudnya ya nambahin aja, nambahin square gitu. Jangan dianggap pusing gitu lah. Ini kalian ini enggak sih dikasih kayak gini enggak sih sama missnya? Dikasih. Dikasih kan ya? Iya, nah ini belajar dari sini aja coba. Dikasih, Dina. Dikasih. Cuman enggak tahu. Kami aja aku aja yang nggak good gitu nah. Iya. Iya. Aku juga dulu Kalian aja tuh dikasih. kadang-kadang salah. Aku juga Aku dulu. juga nggak good sih. Aku dulu juga dikasih ini tuh bingung sih waktu masih belajar ini kayak missnya tuh kan juga nulisnya tuh kayak angka semua ini apa sih gitu. Iya. Very easy and simple courses. Iya. Dibuka aja satu-satu. Dari Simbi and Eden. Atau mau praktek bareng ngitung SS. Mampang memang ya. Susah gitu loh Kak, kalau di ini tuh kan kalau langsung mah bisa nulis ya, kalau di sini tuh mau nulis tuh susah. Gimana coba? Udah sih kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Din. Cukup. Apa ya? Udah sih pokoknya ini sih apa ini yang kalau mau midterm itu yang ini soal-soal apa reading check tuh kalau bisa tuh dikumpulin gitu terus nanti kalian ini aja baca-baca lagi hampir-hampir mirip sih kayak gitu tapi nggak sama ya soalnya nggak sama kayak gitu cuman hampir mirip jadi tuh kayak bapak siapa sih tuh bapak yang ED tuh aku lupa namanya tuh suka nanya itu juga apa yang di merah-merahin tuh di PPT tuh biasanya muncul yang kayak begitu. Bapak siapa, Bro? Bapak siapa sih yang di ED itu yang ngajar di Arizonanya? Aku lupa namanya. Oh, alah. Bapak Cang. Oh iya, Bapak Cang. Itu. Katanya resign dia. Dan mengada-ngada kamu Pak Juri. Oh, udah ya. Oke. Kalau bukan Farid AA namanya. Aduh. Baju Ricang ya. Ya. Mau benar-benar ya, mau kemusuhan.
kalau misal ini ya untuk selanjutnya misal ada yang masih bingung gitu. Cuman kayak misal sungkan nanya di sini gitu apa gimana bisa PC aku dulu aja nggak apa-apa tapi nanti aku bahasnya tuh bareng-bareng gitu pas tutoring juga gitu. Oke, Din. Kayaknya habis ini bajuri kayaknya. Weh. Din tiap hari. Dasar. PCF apa Made? Aku nggak tahu PCF apa. Apa ya? Udah sih sampai situ udah. Ada yang ini nggak? Ada yang mau ngerangkum nggak? Kayak tadi, misal kalau kondisinya begini kita pakai apa? Terus kayak gimana gitu. Atau udah aja? Udah, Din. Ayo Kak. Sudah. Oke lah. Kalau udah. Ini ya. Kalau untuk ini udah berarti udah nih ya. Apa tutorialnya udah dulu sampai sini. Berarti agenda keduanya itu ini netepin jadwal buat nanti. Nah, pertama ini dulu deh kan grouping ya. Kalau di MS Teams itu Pak Rey kan ngechat katanya kalau bisa dibagi grup gitu. Cuman nggak tahu ya bagusnya dibagi grup atau enggak sih. Soalnya kayaknya menurutku sama aja sih bagi grup atau enggak ya. Bagi Iya, grup menurut aku biar juga. apa katanya, Din? Apa? Kayak Apa? biar interaksinya lebih gampang gitu. Tapi kayak sama aja menurutku tuh. Biasanya kan kalau online gini tuh yang interaksi juga sedikit aja. Tapi kalau dibagi dua kayaknya sama aja gitu. Oh, dibagi 2 sesi gitu kah maksudnya? Iya, kayak gitu. Tapi menurut aku gimana ya, Din? Aku yang setuju sama kamu, Din. Maksudnya sama aja, interaksinya juga bakalan dikit. Aku mungkin nggak serta-merta bisa tiap kali bisa respon kamu juga kan. Dan kalau misalnya diapain juga, apa ya, misalnya gini, aku sama temen aku dikelompokin. Kita sama-sama nggak tahu dikelompokin tuh mau gimana. Tetap nanya kamu juga kan. Jadi efisiennya emang mending nggak usah kalau aku ya. Tahu deh. Iya, juga sih. Terus takutnya kayak di dua-duanya itu takutnya aku nggak sama nyampeinnya gitu. Maksudnya takut di Nah, iya. satu sesi tuh ada yang nanya apa gitu kan. Nanti kejawab di situ doang gitu apa gimana gitu. Jadi kalau menurut aku sih mending ya udahlah kita bareng-bareng aja kayak gini kan. Ya, biar satu koridor. Iya, bener. Terus untuk jadwal ya enaknya weekdays atau weekend nih, guys. Kalau yang nggak bisa ngomong, type aja di chat. Gak bisa ngomong. I prefer weekend. Weekend. Aku bisa ngomong kok. Bisa, ya maksudnya prefer nggak bisa weekend buka kalian. mic. Weekend ya, Berjuang, sumpah gak bisa ngomong. Maafin. nggak bisa buka mic ya. Weekend, Din. Ya. Bajuri. Aku juga weekend sih, soalnya kalau weekdays tuh kerja kelompok lah, apalah kan. Benar, Din. Weekendnya tuh Sabtu atau Minggu ya, soalnya Sabtu kemarin banyak event bet. Kalau aku sih Sabtu sih. Kalau Minggu tuh terlalu mepet ke Senin. Iya Maksudnya sama. kayak misalnya kita belajar sesuatu nih. Oh, prefernya kan jadinya bisa di Minggu. Santai-santainya di. Kalau aku sih. Setuju. Kayaknya cuma kemarin Minggu aja jam sih yang 9 juga eventnya gitu lah. banyak banget. Iya. Minggu jam 9 kayak tadi juga kah? Atau Sabtu aja, apa? Kak. Iya Sabtu. Maksudnya Sabtu jam 9 juga kah? Atau Iya gimana? sih. Iya. Atau mau jadi jam 6 nggak apa-apa, jam 7. Oke, mantap. sambil mimpi Nggak ya, ada yang respon tutorinya. kamu loh, Din, kalau jam Sambil segitu. mimpi, di dalam mimpi kita bertemu. Mantap. Oke, jangan sore bro. Jangan sore ya.
Jangan malam sih kalau aku. Jamnya. Oh, malam juga. Aduh, capek Malam. soalnya tuh. Malam tuh waktu untuk melepas stres gitu, guys. Nggak kurang loh. Ya Ya, udah jam sih. 9 berarti. Sabtu jam 9 ya. Mm-mm. Emang Kalau tutoringnya biasanya berapa lama sih, Din? Harusnya dari Pak Rey, kalau boleh tahu. kalau dari Pak Ray itu ini sih 90 sampai 120 menit gitu katanya. Oh, oke. 1,5 jam sampai 2 jam ya? Iya. Oke. Boleh sih jam 10 sampai jam 12 atau jam 9 sampai jam 11 gitu. Mm-mm. Kayaknya jam 9 aja ya. Kalau jam 10 kayak terlalu mentok ke jam 12 gitu. Gitu, seru. Ya, Jam jam 9 aja, 9 bro. aja. Iya, oke. Biar aing bangun pagi. Biar aing bangun pagi. Oke. Untuk selanjutnya insya Allah minggu ya. Minggu Sabtu ya jam 9. Mm-mm. Oke, sip. Akhirul kalam. Assalamualaikum. Oh, Iya. belum. Udahlah. Nggak sabar pergi dia. Udah ya, ada yang mau ditanya lagi? Kalau enggak, kita akhiri semua ini. Udah. Ya, ya. Oh iya, Din. Aku mau nanya, nanti untuk segala masalah buat EED, tutoring ini tuh cuman kamu yang handle? Udah. Atau Cuman, gimana? iya Ya sih. masa aku Farida, masa aku sih. Enggak, maksudnya kayak ada anak lain nggak yang disuruh sama Pak di apa Enggak. assign? Aku nanya aja. Enggak sih. Kalau setahu aku enggak sih. Oh, oke. Siap-siap, Din. Iya. Makin Soalnya, senang baju ini. ada. Ya, Ternyata ya. apa sih? Ini juga aku baru tahu kemarin kan tiba-tiba di chat sama Pak Ray gitu. Oh iya, PMOR kalau ini cuman apa maksudnya course lain ada tutoring juga atau enggak? Kurang tahu, aku cuma tahu Nggak di tahu ini. ya, Din. Oh, PMOR nih. Pak Eri itu pernah bilang kalau misalnya EED yang masih disediain POR itu masih diperjuangin, maksudnya masih dicari. Gitu. Iya, Apa? soalnya kayaknya PMOR tuh lebih susah deh. Kalau menurut aku sih lebih susah. Oh iya, Emang kalian Biasa sekarang? lah. nggak tahu sih, tapi sejauh ini aman-aman aja. Oh iya. Nggak Kalian tahu ya. Ya, bro. Itu aku. Kalian ini sekarang ngambil PMOR juga kan tapi ya? Iya, benar. Iya. Kalau yang mau flip aja ya. Aku ini masih mau nanya-nanya gitu. Soalnya PMOR tuh waktu aku tuh kayak Ini mungkin banyak. recordnya diselesaikan dulu ya kawan. Oh iya ya. Oh iya benar.